KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dari OTT di lingkungan kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK menangkap tangan sejumlah orang di lingkungan kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. KPK melakukan OTT di lingkungan Bea dan Cukai terkait dengan rekayasa jalur impor, kemudian soal restitusi pajak. Sesungguhnya dari era Soeharto sudah terjadi kalau pada perpajakan dan bea cukai. Jadi bolak-balik kasus korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan itu terjadi karena memang ada backing. Orang kemudian cuma sibuk, ini soal buruknya pengawasan. No, ini ada persoalan kegagalan pembentukan mental, karakter pada aparat birokrat penegak hukum. Sistem hulu di negara ini yang memaksa transaksi korup sehingga membuat kegagalan pembentukan karakter jujur. Korupsi sekarang canggih, nggak main lagi kecil-kecil kayak gitu, mainnya sudah main puluhan miliar, mainnya sampai triliun. Tapi sekaligus juga menunjukkan itu bukti rupiah jatuh. Artinya korupsi sudah berjalan di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, kemudian juga di masyarakat. Itu yang kita sebut sebagai Indonesia darurat korupsi. Apa yang harus dibuktikan oleh Presiden dan jajarannya? Itulah yang saya bilang tadi, perampokan lehal. Kalau bisa, saya mau cium tangan sama yang bisa ngatasi. Halo sahabat Teras Ekbis, kasus korupsi di tubuh Kementerian Keuangan kembali beranak. Awal Februari 2026, KPK serentak menggelar operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lampung, Jakarta hingga KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari 17 orang yang ditangkap di wilayah Lampung dan Jakarta, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka suap impor barang ilegal. 6 tersangka tersebut terdiri dari 3 pejabat bea dan cukai serta 3 pihak swasta dari PT Blurai. Salah satu tersangka berinisial RZL merupakan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai yang baru saja dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa dalam kasus pelolosan barang KW. Mafia bea cukai diduga menerima 7 miliar rupiah sebagai jatah bulanan dari PT Blurai Cargo. Sementara itu, dalam OTT di KPP Madya Banjarmasin, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Berbeda dari kasus korupsi pajak sebelumnya yang bermodus pengurangan nilai pajak, kali ini praktik korupsi dilakukan melalui permainan restitusi atau kelebihan pajak. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku diduga meminta apresiasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertanyaannya, ini sekedar oknum atau bukti kebobrokan sistem yang terus dibiarkan? Lantas reformasi seperti apa yang bisa dilakukan Menkyu Purbaya untuk menyegarkan tubuh Kemenkyu? Untuk membongkar ini, saya sudah bersama pengamat ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Selamat datang di Teras Ekbis, Pak Iksan. Selamat datang. Saya nggak tahu apakah Pak Iksan bosan atau tidak dengan kasus-kasus itu lagi. Kalau nggak soal pajak, soal bea cukai. Kali ini di waktu yang sama KPK melakukan OTT di lingkungan bea dan cukai itu terkait dengan rekayasa jalur impor dari jalur merah dikasih ke jalur hijau. Lalu kemudian soal restitusi pajak. Pak, ini sebenarnya ada apa? Yang pertama, yang namanya penyalahgunaan kewenangan kita kategorikan sebagai abuse of power ya. Penyalahgunaan kewenangan namanya. Itu terjadi di semua lini. Semua lini? Semua lini. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Misalnya kita suka ngelihat penyalahgunaan kewenangan seorang pejabat yang menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadinya. Penyalahgunaan kewenangan. Hanya karena dia jadi pejabat. Saya kritik misalnya bagaimana Jalan Madiun atas nama pengamanan bagi Wapres, kalau jam-jam tertentu ditutup lalu kemudian dibarikade. Jalan itu kan milik publik, tapi atas nama keamanan dibenarkan gitu. Itu misalnya begitu. Atau banyak lagi yang bisa kita lihat, pengamanan tertentu gitu. Nah, penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti ini, dia sebenarnya sudah korup. Itu yang saya sebut sebagai intangible
corruption, jadi korupsi yang intangible. Tapi kita lihat ada hal-hal yang seperti itu. Nah, yang terjadi pada corruption tangible yang sifatnya dalam kategori undang-undang tindak pidana korupsi, yang katanya kerugian negara atau kerugian negara, itu kan lebih dihitung dalam rangka materi uang. Jadi ada negara kehilangan pendapatan atau ada negara kehilangan tidak memperoleh pendapatan atau kehilangan pengeluaran. Itu disebut sebagai kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara itu bisa dua hal. Bisa karena melanggar hukum, onrah mati hadat, atau penyalahgunaan kewenangan yang disebut dengan tadi abuse of power. Nah, kalau tadi pertanyaan Ilona, bosan apa enggak? Sesungguhnya dari era Soeharto sudah terjadi kalau pada perpajakan dan bea cukai itu sudah terjadi. Cuma tidak sekarang gitu. Selama saya jadi anggota dewan pun, saya berkali-kali menyebut seperti itu. Bahkan begitu saya keluar dari DPR, saya mengungkapkan tentang satu kejahatan perpajakan yang amat sangat luar biasa. Tapi diselesaikan dengan cara damai oleh otoritas keuangan, oleh otoritas penegak hukum. Apa itu Pak? Boleh diceritakan? Strategic transfer pricing. Jadi apa itu strategic transfer pricing? Pendapatan yang diubah menjadi biaya. Jadi tidak kena pajak. Satu perusahaan enggak. Semua korporasi besar itu melakukan strategic transfer pricing. Ini pernah saya sampaikan kepada otoritas. Ini Anda beresin, pajak akan meningkat luar biasa. Tapi negara tidak berdaya. Nah sekarang pertanyaannya. Tidak berdaya karena? Tadi, tidak punya posisi tawar yang kuat. Kenapa tidak punya posisi tawar yang kuat? Karena macam-macam. Pertama, soal siapa yang ada di belakang perusahaan itu. Atau soal siapa yang bersama perusahaan itu. Misalnya saja perusahaan tertentu perusahaan dari Amerika, di Indonesia. Latar belakangnya bisa mantan menteri keuangan. Latar belakangnya bisa mantan presiden. Gitu loh lobbynya. Ini saya ngomong apa adanya nih, gitu ya. Dan lobby mereka luar biasa, gitu. Sehingga sang perusahaan aman. Jadi bolak-balik kasus korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan itu terjadi karena memang ada backing yang melibatkan pelaku usaha ya. Kalimatnya bukan backing, itu Tapi mafia. apa? Mafia. Itu karena dia tidak single variable, dia multivariable. Ekosistem dong Pak. Seperti biasa, dia merupakan sebuah sistem yang sesungguhnya tadi merupakan intangible corruption, gitu ya. Jadi, nah kita ribut biasanya cuma di level tangible corruption. Dalam hal ini tadi yang saya bilang kerugian negara, kerugian keuangan negara. Padahal yang juga gede asal muasalnya adalah intangible corruption. Saya pernah menyebutnya misalnya dalam sebuah artikel saya sebagai korupsi konstitusi. Korupsi konstitusi itu, konstitusi mengharuskan Anda melakukan ABCD gitu ya. Dengan bobot 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ternyata Anda melakukan ABCD, tapi bobotnya tidak 1, 2, 3, 4. Bobotnya 0. Jadi nominalnya nggak ada gitu, tapi ditindakan dia tidak menghasilkan apa-apa. Ada, artinya apa? Kepemimpinan yang tidak melahirkan kekayaan, kepemimpinan juga tidak melahirkan beban. Padahal satu kepemimpinan dia harusnya melahirkan kekayaan, harus menumbuhkan sebagai aset, bukan sebagai beban. Itu yang disebut dengan asset leadership. Kepemimpinan menimbulkan aset, gitu, aset apa leadership atau liability. Nah, Anda saksikan selama 11 tahun ini, satu kepemimpinan nimbulnya liability. Loh? Oh ya? Loh? Anda tidak melihat ada kontribusi? Bahkan kalau Anda mundur lagi ke belakang, seperti artikel saya berkali-kali di berbagai media gitu ya. Ketika saya menyebut korupsi konstitusi, maka ketika orang sekarang ribut lagi soal korupsi di bea cukai, korupsi di perpajakan, saya menulisnya sudah belasan tahun lalu.
Bahkan terakhir saya ngomong tentang kasus Alun Trisambodo misalnya. Dia tidak berdiri sendiri, nggak mungkin sampai dia yang namanya bisa nanam duit dengan brankas yang kayak gitu, emas kayak gitu, sama seperti safe house-nya mereka si Bea Cukai tadi gitu. Itu nggak mungkin bisa begitu kalau dia tidak memang merupakan satu proses yang cukup panjang untuk kayak gitu. Jadi mari kita lihat operasi dia yang cukup panjang itu sesungguhnya karena ada peluang yang luar biasa untuk melakukan abuse of power. Orang kemudian cuma sibuk, oh ini soal buruknya pengawasan. No, ini bukan soal pengawasan aja. Tapi Ini ada persoalan kegagalan pembentukan mental, kegagalan pembentukan karakter pada aparat birokrat, pada aparat penegak hukum. Itu problemnya. Jadi ketika kita masuk sampai pada posisi kegagalan mental, kegagalan karakter pada aparat birokrat, pada aparat penegak hukum, maka kita harus cari sumbernya. Nah, sumbernya bukan pada problem gitu ya. Sumbernya bukan pada tangible corruption. Itu hilir. Kita mesti balik dulu ke hulu. Hulunya intangible corruption. sistem hulu di negara ini lah yang memaksa transaksi korup sehingga membuat kegagalan pembentukan karakter jujur di Itulah Indonesia. yang saya bilang tadi, perampokan lehal, korupsi lehal, garong lehal. Bisa dilihat kok pada struktur kekayaan para konglomerat. Dia peroleh dari mana? Lehal dia peroleh karena memang dia dapat konsesi. Tapi bagaimana konsesi itu bisa hidup dengan begitu? Bisa jadi karena dia mendapat kemarin dia sumbang habis-habisan si bupati. Bisa jadi dia bisa menyumbang habis-habisan si gubernur. Bisa jadi karena dia menyumbang habis-habisan presiden. Atau bisa jadi dia membiayai seseorang jadi menteri. Who knows? Siapa tahu? Loh, maka dia dapat konsesi. Lehal. Loh, lehal. Itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang, wah ini ada garong, ini nanti dulu. Kita lihat dulu akar masalahnya secara benar. Jernih kita memandang. Kita mesti tahu dulu ada wilayah mana. Kalau Anda baru bicara tentang pengurangan nilai pajak, restitusi, lalu kemudian ada persoalan lain, alah kecil itu. Sejentrik kuku. Buka catatan Ihsanuddin Nursi ketika Ihsanuddin Nursi ada di Komisi Keuangan APBN. Buka. Biar lihat di situ. Buka bagaimana saya ngomong ke Kementerian Keuangan, bagaimana saya ngomong ke BI, bagaimana saya ngomong ke beberapa institusi lain. Bagaimana kajian saya keluar gitu. Kan bisa ditelusuri jejak digitalnya. Bisa dibuka kok jejak digitalnya. Artinya mau balik lagi, ketika kita ingin membenahi Kementerian Keuangan atau instansi manapun dalam perspektif korupsi, kita tanya dulu sistem di hulunya udah benar apa belum. Karena mereka cuma sekedar strategi fungsional. Mereka belum strategik fundamental, mereka cuma di posisi ya struktur fungsionalnya begitu gitu loh. Ya kenapa? Karena struktur fundamentalnya rusak. Ya udah rusak struktur fungsionalnya. Dari era presiden ke presiden, terutama presiden yang sekarang, itu kan sering sekali mendengungkan pemberantasan korupsi. Saya kejar sampai Antartika. Oh, ya. Iya. So, Kalau kejar sampai Antartika, kenapa kemudian keluar kata-kata berikutnya maafkan koruptor asal Anda mengembalikan? Anda pakai pendekatan apa sebenarnya? Dalam kasus pidana, Anda tidak bisa mengejar di luar hukum. Korupsi adalah ekstra kriminal, gitu ya. ya. Kalau dia merupakan tindakan kriminal yang ekstra, maka pendekatannya juga lehal. Okay. Jadi dia kaku. Pakai pendekatan pidana yang kaku, gitu ya. Tindak pidana yang kaku, yang ekstra, gitu ya. Maka nggak bisa keluar. Tapi Anda boleh menggunakan pemaafan. Tetapi pemaafan yang seperti apa yang boleh diberikan kepada... Makanya akhirnya Indonesia, udahlah atau kita juga akan dimaafkan ya. Mereka senyum-senyum di kejaksaan. Ya. Mereka senyum-senyum di KPK. Mau bilang apa? Karena mereka sudah sadar kok ada kelemahan sistem. Dan kelemahan, sama seperti penangkapannya di Depok, OTT Depok. Itu kan ketua pengadilan sama wakil ketua pengadilan yang ditangkap. Ya. Artinya korupsi sudah berjalan di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, kemudian juga di masyarakat. Ya. Itu yang saya bilang ini sistemik struktural fundamental dan sistemik struktural fungsional korupsinya. Ya. Itu yang kita sebut sebagai Indonesia darurat korupsi. Indonesia darurat korupsi. Sudah sejak lama?
Nah, darurat korupsinya itu bukan cuma ngerti darurat korupsi dalam pengertian kebanyakan orang soal uang, enggak. Uang itu bisa diciptakan, uang itu bisa dibuat. Ada yang Anda nggak bisa ciptakan dengan serta-merta. Apa itu? Kejujuran tadi yang saya bilang. Iya, iya. Kejujuran tadi. Makanya ketika KPK teriak-teriak jujur itu hebat, saya tanya balik. Waktu itu saya ingat betul penguasa KPK-nya Antasari Azhar. Oke. Saya ingat betul gitu ya. Wah, lagi rame itu gitu ya. Dan didukung oleh satu NGO. Satu NGO-nya tidak perlu saya sebut siapa gitu ya. Saya tahu gitu ya. Kepada ketua KPK itu saya bilang, Anda tahu nggak, di balik kata-kata jujur itu, bersama dengan kata jujur itu, mestinya kita telusuri tentang bagaimana kampanye jujur itu gitu. Kan itu berarti ada promosi jujur kan? Promosi kata-kata jujur kan? Nah ketika ada promosi kan ada biayanya kan? Ada sikapnya kan? Bisa nggak kita telusuri bagaimana rumusan jujur itu keluar, bagaimana kampanye itu keluar, atas biaya siapa, bagaimana, dan tujuannya kemana? Bisa nggak kita telusuri? Anda tahu jawaban ketua KPK saat itu gimana, almarhum? Sama saya. Yeah. Ini saya ngomong sama Antasari Azhar. 4 mata saya ngobrol gitu ya. Dia senyum-senyum, iyalah bang, saya tahu katanya. Saya ngerti kok. Ya syukurlah kalau Anda tahu. Ya kita cuma bisa meminimalkan, mencegahnya nggak bisa. Kita minimalkan aja. Supaya mereka tidak. Ya sampai kayak gitu coba. Yeah. Sampai saya naikin level pada sistem pemantauan tentang siapa yang harus ditangkap tuh. Sampai begitu. Ini apa nih? Ini korupsi sistem atau korupsi keuangan negara? Coba kalau sampai di situ. Hah? Sedap nggak? Apalagi sekarang kondisinya sudah sedemikian rupa canggihnya korupsi. Korupsi sekarang canggih. Yeah. Makanya nggak main lagi kecil-kecil kayak gitu. Mainnya sudah main puluhan miliar, mainnya sampai triliun gitu. Canggih sekarang, luar biasa. Tapi sekaligus juga menunjukkan itu bukti rupiah jatuh. Gitu. Oh, ya. Gitu, ngelihatnya. Jadi artinya ada hal yang perlu kita benahi. Yang kita benahi itu jangan bicara korupsi dalam pengertian material dong. Lihat intangible corruption-nya. Karena itu lebih parah dari tangible corruption-nya. Karena jangka panjang itu. Kalau tangible corruption seperti saya bilang, kita bisa ciptakan, bisa kita kembalikan. Ketika hukum bermaksud kita tegakkan dengan setegak-tegaknya gitu ya, tangible corruption teratasi. Percayalah. Tapi intangible corruption tidak serta-merta Anda bisa perbaiki. Kalau Anda kemudian tidak membenahi sistem pendidikan politik, sistem pendidikan formal, sistem pendidikan masyarakat, Anda nggak berbaik, nggak bisa. Jadi dengan sistem yang ada sekarang, dengan apa yang sering sekali disuarakan oleh pemerintah seperti pemberantasan korupsi, apakah Sebagian isapan jempol. isapan jempol baik? Apakah intangible corruption itu bakal bisa kita Nggak bisa. selesaikan Nggak bisa. dengan sistem yang ada sekarang? bisa. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama presiden, supaya intangible character ini hilang? Saya ngomong apa adanya ya. Ya, silakan. Oke. Suatu hari saya ngomong dengan orang dekat presiden. Karena memang saya di 2019 kan saya bersama dengan Pak Prabowo. Ya, ya. Satu hari saya ngomong gitu ya kita ngomong cengkrama ringan, apa kabar, lalu gitu ya. Lalu saya bilang, oke lah ini kita kan sulit nih ketemu duduk bareng gitu ya. Kirim aja bahan, saya kirim bahan. Dari sana kalimat saya ke lingkungan di situ dan saya tulis dalam buku Prahara Bangsa bagaimana Gerindra bisa menjalankan pasal 11-nya. Pasal 11 anggaran dasar Gerindra adalah dia ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Artinya sesungguhnya dia harus kembalikan dulu pasal 6 ayat itu diperbaiki. Artinya tatanan politik segera di reset. Ada great reset. Oke. Great reset gitu ya. Yang harus kita lakukan terhadap Indonesia. Sebuah riset besar yang harus dilakukan karena tadi intangible corruption-nya lebih besar daripada tangible corruption-nya. Oke. Nah, kalau begitu suka tidak suka kita harus berani menata ulang struktural fundamental yang kita punya. Nah, orang kemudian ribut. Bagaimana menata ulangnya sementara berbagai pihak sedang menikmati
kebebasan bicara. Sementara pihak sedang menikmati partai politik berkuasa sebagai pemegang statusnya. Sementara pihak sedang menikmati dan partai politik tentu tidak mau. Begitu juga mereka sedang menikmati kebebasan bicara, kebebasan bersuara juga nggak mau. Padahal kalaupun kita kembali, kita bisa tata semua. Kan tujuannya adalah satu, keadilan sosial. Tujuannya adalah persatuan Indonesia. Sebagaimana kita sebut dalam Pancasila. Jadi mari kita duduk bersatu. Ilona, Anda tahu nggak bagaimana Trump dituding? Kalau Anda ikuti perdebatan-perdebatan media sosial Amerika, gitu ya, bagaimana Trump dituding soal pajak, bagaimana Trump dituding soal menerima pesawat, gitu ya, bagaimana Trump dituding menerima hadiah, itu luar biasa bagi kajian intelektual maupun kajian masyarakat, masyarakat menengahnya, itu luar biasa. Sungguh saya bilang, ini terjadi pergeseran besar gitu ya. Sampai mereka bilang, zaman Biden, zaman Obama, tidak ada keberanian Presiden Amerika menerima hadiah seperti itu, katanya. Kali ini vulgar berani menerima. Ini apa katanya? Bagaimana, Jared Kushner bisa berperan sedemikian rupa? Gitu loh misalnya contohnya. Bagaimana mereka bisa bermain kripto? Oh, dikajinya luar biasa itu. Luar biasa. Oke, kita pindah ke Indonesia. Kira-kira Presiden Prabowo Subianto begitu nggak? Gitu dong melihatnya. Jadi artinya harus kita lihat secara detail. Mungkin Prabowo Subianto aja nggak begitu, tapi lingkarannya, organisasi partainya, sampai sebenarnya begitu masuk organisasi partainya, di situ muncul lagi intangible corruption. Di mana peluangnya? Karena tadi partai satu-satunya partai pemegang kedaulatan menurut anggaran dasar. Jadi pertarungan berpikirnya harus jelas duduknya. Gerindra tentu akan mendayagunakan posisinya sebagai partai berkuasa. Sekarang pertanyaan besarnya, pendayagunaan kekuasaannya itu on the right track atau on the wrong track? Ukurannya apa? Konstitusi. Ya, konstitusi yang mana? Kalau pakai konstitusi Undang-Undang Dasar 2002 berdasarkan pasal 6 ayat 2, selesai, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena memang dibenarkan. Dibenarkan dong. Diusulkan oleh satu partai politik dan beberapa partai politik presiden. Lalu diusulkannya dengan posisi kayak gitu, ada transaksi di belakangnya oleh sebuah bandar, itu gimana? Ada bandar yang melakukan pengusulan itu gitu. Itu yang disebut dengan politik transaksi material. Dan politik itu transaksi sudah biasa, udah ya sama-sama tahu. Dibiarkan. Nah, di level bawah desa sama, belanja juga. Si kepala desa. Sampai ada orang sampai kehilangan kekayaan yang luar biasa di kepala desa. Begitu juga yang namanya bupati, begitu juga yang namanya wali kota, begitu juga yang namanya gubernur. Ada uang pinangan, ada belanja, sampai level ke atas. Kan artinya politik kita politik transaksional material. Pertanyaannya, apakah politik transaksional material itu bukan intangible corruption? Karena pada saat itu dia sedang menggerus nilai-nilai dalam diri Anda. Sedang digerus yang namanya nilai-nilai bahwa amanah adalah kekuasaan. Bukan pembelian berdasarkan kekuatan material. Ulang. Karena kekuasaan sebenarnya bukan dibeli oleh kekuatan uang. Tapi didapatkan karena kepercayaan. Nah, kepercayaan itulah yang namanya intangible asset. Jadi lawan dari intangible corruption adalah intangible asset. Maka nggak bisa diubah kepercayaan sepenuhnya menjadi sekedar material, uang. Gitu loh logikanya. Karena kalau kita ngomong-ngomong soal intangible corruption, yang menarik Pak, di kasus memainkan jalur hijau ini yang tertangkap baru sekitar 8 hari lah dilantik oleh Menkyu, itu mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, RZL, itu 8 hari dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat saat terjaring di OTT kemarin oleh KPK. Kemudian kalau kita ke masalah restitusi pajak, itu Kepala KKP Madya Banjarmasin, dia yang jelaskan meminta biaya 1,5 miliar apresiasi itu tersebut. Artinya kan SDM-nya ini yang bermasalah kan. Lalu kemudian saat memilih pimpinan di Bea Cukai maupun perpajakan, bukankah seharusnya, saya nggak tahu bagaimana pendapat Pak Iksan ya,
haruskah diperiksa gitu karakter orang ini, jejak rekam orang ini seperti apa? Karena tampaknya, apakah menurut Pak Gisan praktik ini baru? Ketika dulu saya berada di sebuah institusi swasta dan masuk ke dalam posisi bisnis yang sangat tergantung pada kepercayaan publik, gitu ya. Maka motif seseorang, kompetensi seseorang, itu menjadi ukuran. Seorang Ilona sebagai wartawan itu lebih kuat social motifnya, religious motifnya, financial motifnya, gitu loh. Sampai dia kayak gitu. Intellectual motifnya, gitu sampai dia kayak gitu tuh. Diukur. Oh, Ilona punya religious motif. Oh, nggak pantas dari sini. Dia bergeraknya di dunia keagamaan. Oh, dia punyanya social motif. Oh, dia bergeraknya di filantropi karena social motif. Oh, dia motifnya lebih ke dalam posisi penggalian pemikiran atau penggalian pesan. Oh, dia layak jadi wartawan. Gitu loh. Sampai kayak gitu. Nah, jadi motif seseorang itu bisa dilihat sebenarnya. Dulu itu saya pernah lakukan lama sekali gitu. Dan itu diukur berikutnya dengan inner konfliknya. Bagaimana motif itu dihadapkan dengan inner konflik dia, konflik batin dia. Sampai diukur kayak gitu, Ilona. Anda harus tahu, saya bukan ngomong, saya melakukan. Jadi motif seseorang itu kita bongkar, inner konflik seseorang itu kita bongkar, gitu ya. Pola-pola pengambilan keputusan dia secara individu dan secara kelompok kita bongkar, yang namanya pendekatan pengambilan keputusan, decision making process, secara kelompok dan secara gitu. Dan kemudian di dalam itu kita bisa lihat bagaimana kerja tim dia sama kerja individual dia. Lalu dari situ kemudian kita ukur-ukur lagi di dalamnya. Misalnya kita ukur tentang kompetensi dia dengan pengetahuan dia punya relasi nggak? Pengetahuannya seorang seperti Iksan Deddy Nursi, orang bilang dia bukan ekonom, orang tidak tahu bahwa saya teknik industri. Teknik industri itu kental di financial management. Jadi ketika saya bicara financial management di S3 saya, biasa-biasa aja tuh gitu. Karena memang akar saya di financial management, tapi secara industrial, biasa-biasa aja. Tapi kan orang mempersoalkan, dia secara akademik, artinya itu punya relasi antara kompetensi seseorang dengan motif seseorang, dengan orientasinya gitu ya, sama cara-cara dia menilai secara proporsional. Gitu loh ngelihatnya. Nah, ini yang mestinya dipakai oleh Purbaya dalam rangka itu. Sehingga dia tidak merekrut secara sembarangan gitu. Itu yang saya bilang tadi. Nah, kalau rekrutnya berdasarkan tadi si X jadi kepala kantor Bea Cukai Sumatera Barat misalnya gitu. Si X menjadi kepala kantor pajak di Makassar misalnya. Iya, pendekatannya pendekatan politik. Emang Purbaya bisa ngelawan? Lobinya lebih politik. Emang Purbaya bisa ngelawan? Ngomong apa? Kompleks dong. Iya, tadi partai politik yang pemegang kedaulatan politik kok. Dia pemegang kedaulatan rakyat, dia pelaksana kedaulatan rakyat. Itu konstitusi yang ngaturnya begitu. Saklek itu. Bisa dibuka di pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan pasal 6A. Itu Undang-Undang Dasar 2002. Anda tidak bisa bergeming. Satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, pelaksana kedaulatan rakyat adalah partai politik. Jadi di mana harga diri bangsa, di mana wibawa pemerintah? Di bawah pemerintah yang material ukuran. Dengan munculnya berbagai kasus, kemudian tadi bilang kita tidak punya daya tawar. Kan bisa ditakar dengan uang. Enak kan? Loh iya, enak kan? Itu yang disebut dengan material culture kan? Kultur material begitu, Anda ditakar oleh kekuasaan, jabatan yang dapat, kekayaan yang Anda punya, hedonis snobis yang Anda kemudian tampil dengan yang namanya di media sosial, dengan tas-tas bermerek, sepatu bermerek gitu ya, dan Anda bangga, lalu kemudian Anda tidak punya rasa malu bahwa ternyata barang-barang bermerek yang Anda pakai tadi, bermereknya saja bermasalah. Loh iya dong, berarti kan Anda berhasil dipermainkan secara persepsi. Yes. Iya kan? Itu psikologi. Iya, psikologi. Anda dimainkan dari konsumen. Iya, dimainkan habis-habiskan. Apalagi kemudian Anda beli dengan korupsi. Berapa kali Anda bermasalah? 3 kali. Loh iya benar. Serius. Setuju soal itu. Ya iya, dari kerangka. Jadi artinya jangan lihat bahwa orang penampilan sederhana terus dia tidak punya. Nanti dulu. Jangan juga ngelihat orang berpakaian mewah terus juga rendah atau tinggi. Nanti dulu. Dia sangat tergantung sekali apa yang disebut dengan
the substance-nya, the core-nya gitu loh. Kalau istilah saya, bagaimana struktural fundamental dia dalam rangka mewujudkan struktural fungsionalnya. Kalau pakai Karl Mannheim, latent sama manifest itu dia harusnya konsisten. Gitu loh. Isi sama tampilan itu mestinya konsisten. Harusnya. Gitu loh. Kalau bahasa anak muda sekarang Pak Ihsan namanya haus validasi. Oh iya, Atau aktualisasi. ya haus validasi aktual. Tapi yang repot di balik istilah haus validasi itu teman-teman di Gen Z gitu ya, itu lupa bahwa validasi membutuhkan 2 tahap sebelumnya. Coba mention apa itu? Konfirmasi dan verifikasi. Baru Anda bisa mendapatkan validasi. Tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, validasi itu bisa semu. Yes. Loh serius ini saya ngomong. Bahkan tanpa reliability, validasi itu akhirnya cuma validasi on the paper. Validasi on the gadget. Dia tidak menjadi sesuatu, validasi ini validasi virtual, bukan validasi realitas. Itu yang disebut dengan rekayasa. Wah, rekayasa virtual. Ini seru nih perdebatan diskusinya kalau sampai di sini. Anda di situ sesungguhnya sedang tergerus pemikiran. Iya benar. Sedang tergerus mental gitu dalamnya. Nah, ketika seseorang sudah tergerus, makanya kan tingkat kepekaannya dia berkurang. Tingkat kepekaan berkurang, tingkat gerakan, kecepatan gerakan juga kurang karena motorik tidak bergerak. Lebih suka duduk gitu ya. Sensor kepekaan karena dibatasi dengan kotak, mata terbatas pada itu gitu ya. Lalu kemudian sensor motoriknya begitu. Yang paling menarik lagi adalah tingkat kepekaannya kepekaan semu. Tuh, menarik kan? Nah, kalau yang sekarang Pak, yang pemerintah itu tingkat kepekaannya mungkin silakan diukur gimana? Itulah yang saya bilang. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang pentingnya digital gitu ya, dalam rangka pelaksanaan itu. Saya cuma tidak mengungkapkan. Bank Dunia dalam menakar keberhasilan Joko Widodo di infrastruktur, itu diukur biaya logistiknya. Tahu hasilnya? Hasilnya adalah dari 24% terhadap PDB menjadi 23,7%. Jadi artinya selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur, dia cuma mengurangi biaya logistik 0,3%. Keluar pernyataan nih, iya tuh kita sibuk ngebangun infrastruktur, tapi biaya logistik kita tetap kalah bersaing dengan negara tetangga. Gimana tuh? Gimana tuh? Gitu. Angkanya angka Bank Dunia. Aneh kutip berdasarkan itu dia bilang begitu gitu. Nah, itu yang saya bawa. Artinya begini, saya mau bilang sama Anda. Itu korupsi perencanaan. Itu makanya kemudian ICOR-nya tinggi. Incremental capital output ratio-nya tinggi. Nah, ICOR yang tinggi itu menggambarkan korupsi. Ketemu tuh dengan angka Bank Dunia tadi. Itu yang disebut dengan relasi antara validasi dengan verifikasi dan konfirmasi. Gitu. Masalah korupsi itu juga memang dilihat dari investor, salah satu yang membuat mereka agak ragu sih Pak, berinvestasi di Indonesia. Nah, Anda tahu nggak kenapa ragu di Indonesia? Kenapa? Karena korupsinya bukan sekedar korupsi dari itu. Korupsinya juga korupsi yang muncul dari preman. Akibatnya apa? Korupsi menggambarkan ketidakpastian hukum kok. Seperti kasus Depok, seperti kasus pajak, bea cukai, dan kasus macam-macam itu yang saya sebut sebagai mafia impor. Itu gambaran rendahnya kepastian hukum di Indonesia. Baik. Artinya kepastian hukum hanya milik penguasa. Penguasa tergantung pada pemegang kedaulatan. Tuh ujungnya begitu lagi coba. Gitu lagi. Pak, sebelum kita ke arah yang lebih luas tadi, coba kita persempit sedikit masalah bea cukai dan juga perpajakan. Pertama kita soal kasus bea cukai ini Pak. Di kasus bea cukai ini kan orang memuluskan jalur impornya gitu. Pintu utama perdagangan negara bisa dibilang apakah memang benar dikuasai mafia? Apakah praktik seperti ini yang membuat produk-produk KW ilegal membanjiri pasar dalam negeri sudah terjadi sejak lama? Sudah lama terjadi, bukan baru. Apakah cuma bea cukainya saja yang bermain? Enggak. Karena kan bea cukai itu hilir Pak. Enggak. Explain. Di pelabuhan itu ada beberapa penguasa. Jadi ada Badan Otorita Pelabuhan dulu namanya. Dulu ada yang disebut dengan Administrator Pelabuhan, gitu ya disebutnya. Lalu ada Polisi Air, ada Angkatan Laut, gitu kan? Lalu ada tadi bea cukai, lalu ada imigrasi, gitu kan kalau posisi pelabuhan. Lalu ada premannya, banyak kalangan, ada 7 sampai 9 gitu yang kekuasaan di situ gitu melihatnya. Tapi yang dominan kan memang tadi
Sekarang bahkan ada Bakamla kan, Ya. Badan Keamanan Laut, kalau untuk pelabuhan laut gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka bea cukai sebenarnya cuma penentu untuk keluar masuknya barang secara proper and comply, secara patut dan layak. Secara patut dan layak itu proper and comply gitu ya. Nah, proper and comply itu punya tarif gitu. Ada tarifnya. Makanya misalnya pada Trump misalnya. Trump menerapkan Indonesia 19% misalnya gitu ya. Itu kalau di customnya nggak beres, isunya seperti sekarang. Yang akhirnya membayar lebih banyak adalah masyarakat Amerika. Ya. Bukan Indonesia yang kemudian menurunkan harga supaya dia tetap ini. Jadi sedang terjadi perdebatan mendalam tentang apakah tarif itu memang menguntungkan masyarakat Amerika gitu. Nah, diukur oleh berbagai kalangan dalam research-nya, mereka research, itu ternyata lebih besar membebani masyarakat Amerika daripada si eksportirnya gitu, yang ke Indonesia. Itu kan peranan custom datanya dari peranan custom bea cukai. Nah, sekarang kita pindah ke Indonesia. Kalau pelabuhan itu banyak dikuasai oleh para pihak, tapi penentu bea cukai itu mulut, barang masuk, barang keluar gitu ya. Itu dari situ gitu. Kalau saya kebetulan pernah ketemu juga dengan pejabat bea cukai dalam sebuah diskusi tentang masuknya barang-barang makanan yang mencelakakan anak-anak kecil. Oke. Sehingga anak-anak kecil menderita ginjal, anak-anak kecil menderita gula darah, Gula, gitu ya. Anak-anak kecil menderita lambung, gitu ya. Masih kecil, masih usia belasan tahun, gitu ya. Tapi karena makan makanan yang tidak higienitasnya jelek, kan kata kuncinya di bea cukai. Bea cukainya mengelak habis-habisan. Faktanya sekarang gitu loh. Itu pernah kami bicarakan juga di satu NGO gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau dari situ memang akhirnya ujung-ujungnya kalau sistem tidak bagus, tapi aktornya punya reputasi, kredibilitas, integritas yang tinggi dan punya komitmen menjalankan harkat martabat bangsa ini dengan baik, punya komitmen meninggikan harkat martabat ini, meninggikan kualitas masyarakat, saya kira menjadi penting. Jadi aktor memang. Nah, persoalan pokoknya adalah rekrutmen aktor. Nah, ketika rekrutmen aktor masuk secara struktural fundamental, ketemu kita partai politik buruk dalam melakukan kaderisasi, partai politik buruk dalam melakukan mobilitas vertikal, partai politik tidak punya manajemen yang bagus dalam merekrut anggotanya. Loh, tiba-tiba orang yang tidak punya pengalaman masuk sebagai anggota terus jadi anggota dewan, gimana? Ya muncul di ASN juga begitu, muncul di birokrasi juga begitu, sama aja. Jadi jangan cuma melihat bea cukai. Saya setuju di situ. Tapi jelas soal sistem yang digital tadi gitu ya, dengan aktor menjadi penting. Dua-duanya penting. Istilah saya aktor dan sistem, istilah saya tadi. Dua-duanya harus kita perbaiki. Iya, karena yang diketahui mereka ini punya safe house. Menteri Keuangan sendiri bilang, ya praktek kayak gitu pasti ada safe house-nya. Bagaimana kita menerjemahkan mereka punya safe house? Ini indikasi apa, Pak? Sindikasi bahwa mafia bekerja. Mafia yang bekerja. Iya. Dan tampaknya udah tahu semua. Tahu. Jadi kalau sampai ya Anda tidak ingin menggunakan nama lengkap dengan tujuan tidak terjadi trial by the press gitu ya. Saya ngerti maksudnya. Tapi kan di media sudah disebut namanya secara jelas gitu ya. Dan buat saya bukan soal itu. Buat saya adalah soal bagaimana sesungguhnya situasi yang kita miliki sekarang menunjukkan apa yang saya sebut sebagai darurat korupsi intangible dan tangible. Jadi nggak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan-pendekatan ada kerugian negara sekian gitu. Ini bukan cuma sekedar abuse of power. Ini bukan cuma sekedar unrahmati hadat atau perbuatan melawan hukum PMH. Bukan itu. Ini lebih daripada persoalan material. Ini ada persoalan kegagalan bangsa ini ngebangun integritas, gitu loh. Nah itu yang kita punya. Jadi kegagalan membangun integritas ini yang terjadi disebabkan oleh tadi hulunya nggak beres, gitu. Hulunya nggak beres. Hulunya nggak beres. Sehingga yang terjadi adalah dishonest. Kalau kekuasaan dishonest, gimana?
Meskipun selama ini kan sudah disampaikan tuh Pak, kayak di Bea Cukai sudah ada digitalisasi, ada jalur prioritas. Anda nggak melihat itu sebuah upaya untuk memperbaiki Saya mau cerita begini. situasi? Dalam pengalaman saya di pelabuhan gitu ya, dalam pengalaman saya memahami teman-teman di Bea Cukai gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat ekspor impor itu kan gampang sekali. Country origin misalnya, negara asal. Country origin dari misalnya katakan dari X gitu ya. Maka negara kedatangan barang gitu ya, country destination gitu ya, country origin, itu sudah ada data tentang barang apa yang dibawa. Jadi mustahil satu kapal laut, satu kapal tanker atau kapal kargo gitu ya, bisa sandar di satu dermaga dan bisa bongkar muat tanpa data tentang barang apa yang dibongkar atau barang apa yang dibawa dan barang apa yang dibongkar. Mustahil. Nah sebenarnya ketika ini menarik, ini bisa dibangun ininya, dibangun modelnya. Ketika barang itu country origin-nya jelas, kemudian ada listnya, ada daftar barang gitu ya. Kalau di kapal komersial itu ada passenger list gitu ya. Ini ada daftar barang muncul, list apa namanya saya lupa. Ada di hati nggak ada di mulut gitu ya. It's okay. Tapi itu akan jelas. Oh ini dangerous cargo-nya ada apa enggak? Okay. Ini general cargo-nya ada apa enggak? Gitu loh. Oh ini fragile cargo-nya gimana? Gitu loh. Gitu. Itu jelas, diklasifikasi dengan jelas. Oh iya barang-barang ini, oh ini barang-barang yang contoh sederhananya, ini general cargo ya sudah. Kontainer ini udah general cargo. Kalau general cargo kan cuma tinggal nanti masuk konfirmasi scanning alat si kontainernya di scanning atau perlu dibuka. Misalnya saya bilang misalnya begini, ketika kita tahu barang itu datang dari dari satu negara yang terbiasa melakukan katakan pemalsuan atau satu negara yang terbiasa melakukan serangan narkoba misalnya gitu ya. Kita bisa mencium, harus kita bisa cium itu. Dan bagi seorang yang berlatar belakang sebagai penindakan dan penyidikan, penciumannya tajam. LZ itu dia sebelumnya mendapat prestasi dari BNN. LZ itu sebelumnya mendapat prestasi dia dalam beberapa hal. Tapi pada saat yang sama jabatan itu juga yang menyebabkan dia jatuh. Itu kenapa? Karena karakter kan. Jabatan itu membuat dia dapat penghargaan dari BNN karena menggagalkan 2 ton sabu-sabu gitu ya. Sampai kemudian juga menggagalkan penyelundupan gitu posisinya gitu barang. Tapi dengan jabatan itu juga dia sebagai direktur pendidikan penyidikan dia jatuh. Soal apa tuh? Kan soal karakter. Ya, karakter. Soal karakter. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Kalau kita melulu pakai yang namanya career path analysis, kalau kita melulu cuma pakai performance appraisal, RZL itu memang layak diangkat oleh Purbaya. Tapi kalau kita kemudian melakukan, nah ini menariknya, konfigurasi motif, konfigurasi orientasi, konfigurasi inner conflict, konfigurasi teamwork, konfigurasi tentang namanya cara pengambilan keputusan gitu ya, cara penyelesaian masalah, kita akan tahu orang ini kayak apa. Dan nggak bisa itu begitu gitu, nggak bisa. Ilona lagi-lagi ini bukan saya nggak ngomong, saya pernah melakukan dengan saklek gitu. Untuk hal makanya kemudian saya masuk dalam kategori orang keras lah, orang macam-macam. No, karena kita saklek. Aturannya begini, kita begini gitu loh, nggak bisa begini gitu. Tapi aturan pada saatnya juga bersifat fungsional. Ada aturan yang sifatnya fundamental, tidak bisa ditawar. Ada aturan yang bersifatnya fungsional. Jadi mesti kita tahu di situ ketemu 3 hal. Lihat waktu, lihat tempat, lihat keadaan gitu. Nah, itu struktural fungsionalnya.
Tapi ketika bicara tentang sudah jatuh waktunya, sudah jatuh saat di tempatnya dan memang keadaannya, ya Anda nggak bisa bilang itu kemudian bisa ditawar-tawar gitu. Nah itu akhirnya soal reputasi, soal dan itu soal kompetensi. Di balik kompetensi apa? Selain soal knowledge and attitude, soal knowledge dan skill, soal keterampilan dan pengetahuan. Attitude hubungannya dengan apa? Dengan value hubungannya dengan apa? Tadi reputasi, kredibilitas, integritas gimana gitu. Honest, dishonest. Ketika saya di bank misalnya juga sama, saya buktikan itu. Bahkan saya pernah membuktikan seorang bankir itu perampok dalam yang namanya investigasi audit, gitu loh. Walaupun hasil investigasi audit saya dibuang oleh BI, terserah nggak apa-apa. Tapi saya pernah membuktikan dalam perjalanan karir saya seperti itu di panggung publik, gitu loh. Artinya ingin saya sampaikan, kasus RZL atau kasus Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, atau kasus yang terjadi di Pada Pajak, memang nggak bisa sembarangan dalam konstitusi sekarang untuk merekrut orang. Iya. Karena kalau misalnya di kasus Bea Cukai itu Pak, yang melibatkan perusahaan logistik gitu ya, kargo, itu kan ternyata selalu ada biaya yang diserahkan kepada pihak Bea Cukai. Bayaran tetap per bulan, 7. Nah, kalau memang suap jadi biaya tetap dalam rantai impor, siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Itu adalah negara atau masyarakat yang paling dirugikan? Dua-duanya. Dua-duanya. Negara tidak memperoleh pendapatan yang seharusnya, Iya. masyarakat tidak memperoleh kualitas barang yang seoptimalnya. Duanya begitu. Jadi dalam teori Pareto, hal seperti ini menunjukkan negara tidak memperoleh pendapatan optimal. Ya. Negara, masyarakat tidak memperoleh kualitas barang yang optimal. Ya. Itu kerugiannya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi begini, kalau kita sudah bisa jawabnya begitu. Kalau negara tidak memperoleh pendapatan optimal dan masyarakat tidak meraih kualitas yang optimal gitu ya. Disebabkan oleh aktor yang seperti itu, apakah kita harus juga menyelesaikan aktornya? Ya, tidak ada cara lain. Nah, ketika penyelesaian aktor, itu artinya penyelesaian di aktor. Di level itu enggak, di level atas. Kenapa? Karena yang atas itu harus memberikan contoh bahwa dia memang aktor yang bisa menjadi teladan. Aktor yang tidak sekedar omon-omon. Aktor yang hari ini ngomongnya X, berapa menit kemudian menjadi Y. Nggak bisa. Karena itu aktornya bukan dituntut banyak bicara. Dalam situasi dunia virtual seperti sekarang gitu ya. Dalam situasi di mana dunia virtual seperti sekarang, seorang aktor yang sangat menentukan itu tidak dituntut banyak bicara. Tidak dituntut untuk menampilkan citra. Yang dituntut adalah menampilkan bukti nyata. Sehingga rekayasa virtual itu tabrakan dengan realita. Begitu ngelihatnya. Artinya yang saya mau bilang adalah realitanya jauh lebih hebat daripada rekayasa virtualnya. Saya ulang ya. Realitanya jauh lebih berkualitas, jauh lebih hebat gitu ya daripada rekayasa virtualnya. Itu aktor tertinggi mestinya melakukan itu gitu. Dia tidak perlu omon-omon, dia tidak perlu pidato. Ini koruptor kita buru walaupun sampai ke Antartika. Ya kita amankan. Ya boleh import pakai kuota-kuota. Ya sudahlah BOP ini dalam rangka kemanusiaan. Ini apa sih? Omongan mana yang bisa dipegang gitu loh. Ya ini kita bisa mencapai 8%. 5% aja susah. Di Indonesia angkanya nyaris tidak pernah salah loh Ilona. Iya. Saya bilang di 2025 itu 4,9. 2026 lu nggak bisa bergerak antara 4,9 sampai dengan 5,1. Apa poinnya? Anda tersendat. Ketika Anda masuk tersendat, gitu ya, Anda mestinya punya realitas yang lebih memberdayakan publik, gitu loh. Di kasus korupsi pajak banyak modus kan, mulai dari pengurangan pajak, yang terbaru ini soal restitusi. Nah, apakah dan OTT berkali-kali, operasi tangkap tangan berkali-kali di tahun ini saja Januari dan Februari, ya kan? Di tahun lalu ada. Kalau balik lagi ke tahun-tahun yang lalu banyak lagi, panjang sekali Pak, begitu. Apakah kita bisa menyalahkan praktik-praktik mereka inilah, praktik korup yang membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal?
Itu salah satu sebab aja kok. Salah satu sebab. Yang pasti duit itu memang panas, Ilona. Sangat. Duit itu panas. Dan mereka tahu bahwa penerimaan perpajakan itu ribuan triliun. Gitu. Jadi kalau mereka kayak gitu, karena memang mereka ngeliat ada uang luar biasa yang bisa didapat dengan mudah. Persoalan pokoknya caranya halal apa enggak, gitu kan posisinya. Nah, sekali lagi saya pernah menulis modus korupsi di perpajakan. Sampai saya identifikasi satu persatunya. Cuma sayang gitu ya, dari kasus yang saya identifikasi, yang terjadi lebih kepada persoalan pengurangan pajak, restitusi pajak gitu ya. Karena itu saya selalu bilang, pajak itu berkaitan dengan dua hal. Willingness to pay and capacity to pay. Kesediaan membayar dan kemampuan membayar. Capacity to pay dan willingness to pay itu berkaitan dengan 5 hal. Yang ujungnya adalah persoalan pembayar pajak, taxpayer, gitu ya. Kalau di sini kan wajib pajak istilahnya. Kalau di sana taxpayer istilahnya. Taxpayer, oke lah kita ikut wajib pajak. Itu diperlakukan secara adil. Sekarang saya tanya balik. Dengan hukum yang bersifat tajam ke bawah, tumpul ke atas, masyarakat merasakan keadilan nggak? Padahal penegak hukumnya mendapat duit dari masyarakat. Coba, itu korupsi bukan? Tangible, intangible itu. Itu intangible corruption. Jadi pernyataan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lalu kemudian terjadi ada perbedaan keputusan MK dengan Perpol, peraturan polisi, gitu ya. Lalu ada pernyataan akap 13-12. Tahu ya istilah akap 13-12 ya. Lalu ada istilah percuma lapor, gitu ya. Itu isu apa coba? Lalu ada muncul lagi isu yang terakhir kemarin, ibu-ibu menangis karena sertifikatnya dibatalkan. Pada saya misalnya, pada saya pribadi misalnya, saya dapat masalah macam-macam loh. Menghadapi aparat yang gak karu-karuan. Dan kerugiannya bukan 100-200 juta loh yang saya hadapi. Miliar. Itu kenyataan yang saya hadapi dan itu menggambarkan betapa perilaku aparat yang kayak gitu. Iya masuk kategori abuse of power. Korupsi dia secara material. Tapi ketika dilihat secara immaterial, bukan material, itu intangible-nya lebih parah. Karena dia memberikan aliran di dalam pikiran dan aliran dalam darah. Itu yang mereka tidak sadar. Bahwa itu ngebentuk karakter. Itu yang saya sebut sebagai kita darurat korupsi. Karena sudah menjadi karakter bangsa ini. Maka ketemu istilah saya. Tahu apa istilah saya? Betulnya namanya Mohtar Lubis. Bangsa ini munafik. Benar. Sebagian besar. Disitulah ketika munafik itu berjalan. Tahu temuan saya lebih lanjut. Akan terjadi apa yang disebut dengan kerentanan sistem. Kerentanan moral, mental, intelektual, dan kultural. 4. Kerentanan moral, mental, intelektual, dan kultural. Kenapa? Karena dia berjalan di atas sistem yang munafik. Yang ujungnya akhirnya Anda membenarkan korupsi. Yang Anda bisa lihat. Di KPK mereka senyum-senyum. Di Kejaksaan Agung mereka senyum-senyum. Terus di pengadilan mereka bisa mencak-mencak. Bisa ngelawan-lawan KPK. Coba. Gimana? Lalu di tahanan, di LPS, mereka bisa tidur nyenyak seperti tidur di hotel. Mending seminggu 7 hari. Bisa jadi seminggu cuma 3 hari, 4 hari ada di luar. Atau paling tidak 5 hari ada dalam tahanan, 2 hari ada keluar. Enjoy. Dan bisa keliling kemana-mana. Anda tahu? Saya tahu. Itu beneran terjadi, Pak? Saya tahu. Saya ngerti. Siapa koruptor yang dalam seminggu cuma 5 hari. 2 hari keluar. Gitu. Dan menariknya mereka bisa kemana-mana gitu. Walaupun kemudian memang sembunyi-sembunyi juga dari masyarakat. Karena masyarakat tahu dia sedang menjalankan sebagai posisi terpidana. Jadi sembunyinya cuma dari masyarakat. Yeah. Tapi nggak sembunyi dari lingkungan penguasa. gitu. Oke, Pak. Setiap ada kasus. Sebentar, itu korupsi bukan?
Iya. Iyalah. Iya. Lah sampai bisa dia seminggu menjadi 5 hari ada di lapas, kemudian 2 hari ada di luar dan menikmati kebebasan. Itu korupsi kan? Nah, coba dari korupsi material dia menjadi korupsi immaterial. Dari tangible corruption dia menjadi intangible corruption. Coba. Dan itu menjadi karakter. Itu gimana tuh? Ngeri kan? Ngeri, Itu yang saya bilang dari rekayasa virtual menjadi realitas nyatanya kayak gitu. Itu gimana ngeliatnya? Gitu. Dari sejumlah kasus korupsi, kita ambil contoh misalnya kasus korupsi yang sekarang, Oke. restitusi pajak maupun bea cukai. Ini contoh saja ya Pak. Setiap ada kasus korupsi di perpajakan, siapa lagi yang harusnya kita kejar? Apakah cukup mereka ini saja? Atau sebenarnya ada aktor yang lebih besar, lebih strategis dalam setiap berjalannya kasus korupsi? Dalam cerita Al Capone, gitu ya, The Professor, filmnya itu The Professor Al Capone, itu dia bisa jatuh gitu ya, si mafia itu karena perpajakan. Dari aspek lain dia nggak bisa jatuh. Tapi begitu kena perpajakan dan ketemu yang namanya siapa tokoh si polisinya tuh, lupa saya namanya, gitu. Si polisinya nggak bisa dibayar, timnya nggak bisa dibayar oleh si mafia tadi gitu, gitu ya. Lupa saya namanya. Nanti saya coba nonton ya. Dampaknya dia jatuh karena pajak Oke. dan ketangkep karena pajak. Terbongkar semuanya dari pajak minuman keras, pajak perjudian, pajak macam-macam gitu ya, kena semuanya dia gitu. Sebelumnya dia sudah bisa bayar orang, dia aman, nggak ada masalah. Tapi begitu masuk perpajakan dia kena tuh. Jadi tergantung sekali memang pada integritas orangnya. Itu yang saya sebut sebagai ketika kita menghadapi problem moral, problem mental, intelektual, dan kultural dalam korupsi sudah berantakan. Nah, Ilona nanya sama saya, orang ini enggak. Pada kasus itu menunjukkan ada beberapa pihak. Kalau dalam pengalaman pribadi saya di Indonesia, gitu ya, ada Parjo, ada Parcok, ada wartawan, ada preman, ada pengusaha. Serius nih, ada bea cukai. Terlibat tuh semuanya, coba gimana? Itu yang saya sebut sebagai mafia impor. Jadi si mafia impor ini dalam satu siklus ketatanegaraan bisa jadi sebagai donatur pemilu, donatur tokoh. Anda ngomong apa? Hello. Anda ngomong apa? Sudah tersandra mau ngapain? Iya. Anda perhatikan, setiap menjelang pemilu, beberapa import itu meningkat. Oke. Perhatikan ya. Berapa import itu meningkat. Import ini meningkat, importnya meningkat. Karena marginnya tinggi. Nah, kata Krugman, begitu banyak problem asymmetric information dalam persoalan ekspor-impor. Oke. Nah, asimetrik itu antara lain merupakan pendapatan yang dipakai untuk dana politik. Asik kan? Dimintalah konsesi mengimpor gula, dimintalah konsesi mengimpor bawang putih, dimintalah segala macam impor. Gimana? Apalagi kemudian Anda punya impor BBM 1 juta barel per hari oil product. Wow. Kayaknya itu kalau kita perbincangan panjang Lebih lagi gitu. As closing statement dari Pak Ihsan. Iya. Apa yang harus dibuktikan oleh Presiden dan jajarannya, para pembantunya kalau mereka benar-benar serius memberantas korupsi, mungkin dimulai dari perpajakan? Yang pertama, meningkatnya jumlah penerimaan perpajakan tanpa ngebebani masyarakat kecil. Seperti yang Purbaya bilang, jangan bebani lagi rakyat kecil, tapi dia punya target tingkatin perpajakan. Buktikan itu. Buktikan itu. Yang kedua, ada keberanian mengatasi strategic transfer pricing pada korporasi domestik dan korporasi asing. Oke. Yang kedua, kita lihat, karena itu berpeluang meningkatkan. Ilona ini pernah saya ngomong langsung sama para pejabat itu, para petinggi itu. Ketika tadi yang saya bilang saya nyelesain kasus, saya mengungkapkan tentang strategic transfer pricing pada sebuah perusahaan besar, di mana si pengusaha multinasional itu turun, langsung ketemu menteri, langsung ketemu aparat penegak hukum, kasus hilang. Itu strategic transfer pricing gitu.
Jadi kita lihat nyali pemerintah dalam bahasa kita ngelihat posisi tawar pemerintah gitu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat penegakan hukumnya. Karena problemnya penegakan hukum. Tapi itu semua dikunci oleh satu hal. Sepanjangnya namanya nilai tukar kayak gini, maka kita sesungguhnya terdikte habis-habisan. Pusing kan kenapa berhubungan dengan nilai tukar? Karena tidak ada stabilitas harga yang berarti tidak ada stabilitas pada perekonomian yang berarti tidak ada pada stabilitas sosial. Tuh, dalamnya itu. Begitu Anda tidak punya stabilitas harga, maka dia akan muncul pada persoalan stabilitas ekonomi, dia akan muncul pada stabilitas harga, stabilitas biaya, dia akan berujung pada stabilitas sosial. Itu yang disebut dengan instability, yang berujung pada impoverishment. Nah, ketemu pada impoverishment, dia menjadi nilai jual. Tuh, itu ekonomi politik. Mari pemerintah atasi itu soal itu tuh. Akarnya. Gitu. Kalau bisa, saya mau cium tangan sama yang bisa ngatasi. Ini tampaknya saya tahu arahnya mau kemana, tapi kalau saya lanjutin panjang lagi. Serius, saya mau cium tangan kalau bisa ngatasi gitu loh. Oke, kita tunggu bisa apa enggak biar Pak Ihsan cium tangan. Enggak bercanda. Terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama. Diskusi sampai ketemu di topik yang lain Pak Ihsan.